Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi, untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Melaka yang saya kasihi, Bapak Romanus, Kepala BKD Kabupaten Melaka, Bapak, Ibu, sanak saudara dan saudari, suster, para frater, rekan-rekan umat Allah, sanak saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengawali khotbah saya pada hari raya Natal hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat pesta Natal. Saudara dan saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus mengatakan lagi, hadiah Natal adalah kita. Hadiah Natal itu adalah Anda. Ketika kita masing-masing benar-benar menjadi teman atau saudara atau saudari dari setiap orang. Kata-kata Paus ini memuat makna yang dalam dan membawakan pesan tugas yang sangat mulia. Saudara dan saudariku, Paus tidak meminta kita untuk saling memberikan hadiah Natal yang mahal-mahal. Seperti tidak perlu hadiah baju baru. Tidak perlu anak-anak meminta bapak, mama untuk mendapatkan HP baru. Tidak perlu hadiah sepeda motor yang baru. Dan berbagai macam hadiah Natal lainnya. Paus mengajak kita untuk menjadi hadiah Natal bagi setiap orang. Diri kita sendiri adalah hadiah Natal itu. Bagi siapapun, bagi anggota keluarga kita, dan bagi sanak saudara, saudari kita. Allah sendiri memberi kita hadiah yang paling mulia dan kudus, yaitu putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini. Yesus sebagai hadiah Natal dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Betapa dalamnya misteri ini, saudara dan saudariku. Tetapi hadiah ini jelas dan nyata bagi kita sekalian sebagai orang-orang yang beriman Katolik. Yesus itu adalah Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudari, tatkala atau ketika Santa Perawan Maria menyatakan kesediaan menjadi ibu sang juru selamat, saat itu juga firman atau sabda Allah menjadi manusia. Maka dalam doa Angelus kita ucapkan, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Saudara dan saudari, di awal Injil Yohanes, Santo Yohanes menulis, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah, sebab segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Pembukaan Injil Yohanes ini, saudara dan saudari, membawa kesan kisah penciptaan dunia dan manusia seperti yang kita temukan dalam kitab Kejadian. Kini Allah memberikan kita Yesus sebagai hadiah. Hadiah ini menghibur kita, saudara dan saudari. Hadiah Yesus menebus dan menyelamatkan kita.
dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi kita manusia. Dalam kutipan surat kepada orang Ibrani tadi, kita mendengar betapa indah lukisan hubungan antara Allah dengan anaknya Yesus Kristus. Sejak dahulu Allah berbicara melalui para nabi, namun kini Allah berbicara dengan perantaraan anaknya sendiri. Allah sebagai Bapa percaya kepada Yesus sebagai anaknya. Anaknya itu adalah Allah yang menjadikan alam semesta ini. Dia adalah cahaya dan gambar Allah, penopang segala sesuatu dan penghapus dosa manusia di dunia ini. Maka saudara-saudari, kita kagum dan percaya akan rencana Allah menciptakan dan menyelamatkan manusia dan dunia dengan perantaraan putranya. Firman yang menjadi manusia menciptakan dan menebus manusia dan dunia. Saudara dan saudariku terkasih, berita Allah menjadi Yesus anaknya, menjadikan Yesus anaknya sebagai hadiah yang menghibur dan menyelamatkan, seharusnya membuat kita bersorak gembira. Nabi Yesaya menulis, "Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja." Allah menjadi raja dalam diri Yesus sang bayi yang berbaring dalam palungan dan dipedung dengan kain lampin. Saudara-saudari, kita dapat bertanya, bagaimana mungkin bayi itu bisa dapat memerintah? Kita tidak mengerti akan hal ini, saudara dan saudari. Tetapi ternyata dia menjadi raja yang memerintah di seluruh bumi. Dia disebut sebagai raja semesta alam. Dia meraja sampai dengan kekal. Saudara dan saudari, itulah kado Natal dari Allah bagi kita umatnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, Yesus itu tanda kehadiran Allah bagi kita. Dialah hadiah yang paling agung bagi kita. Maka marilah kita menerima hadiah Allah ini dengan penuh iman. Mari kita bagikan rasa gembira kita karena Yesus tinggal di antara kita. Mari kita menjadi hadiah satu sama yang lain. Suami menjadi hadiah terindah bagi istri, dan sebaliknya mama adalah hadiah terindah dari Allah bagi ayah. Anak-anak adalah hadiah-hadiah terindah terhadap orang tua, dan sebaliknya orang tua adalah hadiah yang terindah dari Allah bagi anak-anaknya.